penjualan aset juga dengan mata uang rupiah, melakukan deposit uang dalam mata uang rupiah, melakukan penarikan dalam mata uang rupiah, dan melakukan produksi dan pelayanan pengiriman voucher SJKS yang dapat dicairkan menjadi saldo rupiah dalam akun SJKS lainnya. Bahwa hubungan hukum antara para pemohon PKPU dengan termohon PKPU bukanlah hubungan hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai hubungan hukum antara kreditur dengan debitur. Bahwa ketidakmampuan para pemohon PKPU untuk mencairkan dana maupun bertransaksi jual beli kepada sama pemilik akun atau member pada platform SJKS tidak dapat dijadikan dasar untuk mempersepsikan bahwa hal tersebut telah menimbulkan adanya utang dari termohon PKPU selaku penyelenggara kepada para pemohon PKPU selaku member atau anggota. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, maka para pemohon PKPU tidak dapat membuktikan adanya utang termohon PKPU kepada para pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Menimbang bahwa demikian juga terkait dengan hubungan hukum antara termohon PKPU dengan para kreditur lainnya. Oleh karena para kreditur lain pada pokoknya adalah sama kedudukannya dengan para pemohon PKPU, yaitu sebagai member atau anggota pada platform SJKS, maka terkait bukti yang diajukan oleh kreditur lain KL 115 sampai dengan 113, maka dalam perkara ini juga tidak dapat membuktikan adanya utang termohon PKPU kepada para kreditur lain tersebut yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, oleh karena para pemohon PKPU tidak dapat membuktikan adanya utang termohon PKPU kepada para pemohon PKPU dan utang kepada para kreditur lain, maka terkait dengan syarat PKPU termohon PKPU mempunyai utang lebih dari satu kreditur juga tidak dapat dibuktikan oleh para pemohon PKPU. Menimbang bahwa oleh karena para pemohon PKPU tidak dapat membuktikan adanya utang termohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan tidak dapat membuktikan bahwa termohon PKPU mempunyai utang lebih dari satu kreditur, maka fakta dan keadaan perkara ini tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Menimbang bahwa sehubungan dengan syarat terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana disebutkan dalam penjelasan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 2004 tentang Kepalitan dan PKPU, bahwa yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Menimbang selain karena dalil-dalil para pemohon PKPU tidak dapat dibuktikan di persidangan, sehingga fakta dan keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana, majelis perlu menyampaikan adanya pengetahuan yang telah diketahui oleh umum dan juga telah disampaikan oleh termohon PKPU dalam jawabannya dalam hubungannya dengan masalah investasi kripto. Saat diajukan permohonan ini sedang dalam proses perkara pidananya di Barreskrim Mabes Polri, sehingga hal ini mempertegas bahwa keadaan perkara ini tidaklah sederhana. Menimbang sehubungan dengan syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan PKPU adanya fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana, majelis berpendirian bahwa adanya fakta dan keadaan utang yang terbukti secara sederhana adalah mengacu kepada adanya utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar yang harus dibuktikan secara jelas atau cetok yang statusnya telah benar-benar diakui sebagai utang oleh debitur atau termohon PKPU dan tidak bisa adanya utang tersebut dinyatakan secara sepihak oleh para kreditur atau pemohon PKPU. Sesuai dengan penjelasan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 2004 tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Bayaran Utang. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena para pemohon PKPU tidak dapat membuktikan adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan juga tidak membuktikan adanya fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana, maka permohonan para pemohon PKPU tidak memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 3, pasal 8 ayat 4 dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tentang Kepalitan dan PKPU termasuk pasal 22 ayat 1, sehingga permohonan para KPU dalam perkara ini tidak cukup alasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang oleh karena permohonan para pemohon PKPU tidak cukup beralasan dan dinyatakan tolak, maka bukti-bukti surat para pemohon PKPU yang lainnya serta penunjukan hakim pengawas dan pengurus tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Menimbang oleh karena permohonan para pemohon PKPU ditolak, maka kepada para pemohon PKPU secara bersama-sama dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam absen ini. Perhatikan ketentuan pasal 2 ayat 1, pasal 8 ayat 4, pasal 222 ayat
3, pasal 2224 ayat 1, ayat 3, pasal 25 ayat 3, Undang-Undang Nomor 37 2004 tentang Kepelitian dan PKPU, serta ketentuan-ketentuan dari segala peraturan perundang-undangan bersangkutan, mengadili 1. Menolak permohonan penundaan kewajiban bayar utang atau PKPU yang diajukan oleh para pemohon PKPU tersebut. 2. Menghukum para pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara jumlah Rp10.190.000. Demikian diputuskan dalam rapat